Shalom saudara, bagaimana kabarnya? Saya berharap keadaan saudara-saudara sekalian dalam keadaan sehat. Pada bulan ini kita masih merenungkan tentang freedom. Dan pada minggu ini kita akan membahas tentang freedom in Christ, kebebasan di dalam Kristus. Saya mengajak kita untuk merenungkan di dalam Galatia pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Galatia pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyenatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah mengkafirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya. Siapapun juga dia. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu memberikan saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu pergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Dari kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca ini, saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan kepada saudara-saudara sekalian. Apakah kemerdekaan yang dianugerahkan Kristus itu semata-mata anugerah ataukah ada tambahan yang lain? Apakah keselamatan yang kita terima semata-mata anugerah ataukah ada tambahan yang lain? Coba kita memperhatikan pada ayat yang pertama. Ayat yang pertama itu menunjukkan kepada kita bahwa kita tidak hidup di bawah kuk perhambaan. Kita bukan lagi hamba dari dosa, tetapi kita adalah hamba Kristus. Dan seorang hamba Kristus pasti mengalami kemerdekaan. Paulus ingin menyampaikan bahwa kita harus berdiri teguh dengan keyakinan ini. Kita percaya bahwa kemerdekaan yang Kristus berikan kepada kita harus berpegang teguh kepada kebenaran itu. Dan tentu saja itu adalah perspektif yang benar. Kalau kita memperhatikan di dalam surat Galatia ini, di awal daripada surat ini, Paulus berkata, hai orang-orang Galatia yang bodoh. Kita tahu bahwa ada perkataan yang keras yang keluar dari mulut Paulus kepada orang-orang Galatia. Dan kita tahu bahwa ketika diterjemahkan, kata bodoh sebenarnya sudah diperhalus. Dan sebenarnya Paulus berkata sesuatu yang lebih kasar daripada bodoh itu. Nah, kenapa Paulus berkata seperti itu? Nah, itu karena di Galatia sebenarnya Injil yang benar sudah diberitakan. Pemahaman yang benar tentang keselamatan sudah disampaikan oleh Paulus kepada mereka, bahwa mereka akan diselamatkan hanya semata-mata ketika mereka percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, mulai muncul orang-orang Yahudi yang mulai menambahkan kepada keselamatan itu, yaitu engkau harus melakukan hukum Taurat. Bahkan kalau engkau bukan orang Yahudi, maka engkau tetap harus melakukan hukum Taurat supaya engkau bisa berkenan di hadapan Tuhan, supaya engkau bisa diselamatkan oleh Tuhan. Nah, kalau kita misalnya melihat pada ayat-ayat selanjutnya, kita mendapati bahwa kemerdekaan itu seperti mau ditambahkan sesuatu. Jelas ini merupakan sebuah kekeliruan. Kemerdekaan yang kita terima itu hanya melalui anugerah semata-mata dan bukan melalui apapun yang lain.
Nah, seperti yang tadi saya sudah jelaskan kepada saudara-saudara bahwa di dalam konteks Galatia sebenarnya keselamatan yang benar sudah diajarkan, tetapi ada orang-orang yang berusaha menyimpangkan itu, di mana mereka ingin menambahkan kepada keselamatan itu. Tetapi kalau kita memperhatikan pada ayat yang ke-13 yang berbunyi demikian, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kita melihat dengan sangat jelas di dalam bagian firman Tuhan ini bahwa memang betul kita merdeka karena Kristus. Kita merdeka semata-mata karena anugerah yang diberikan Kristus bagi kita. Tetapi bukan berarti kita menyia-nyiakan, kita hidup sembrono, kita hidup sembarangan ketika Allah telah memberikan anugerah itu kepada kita. Tidak, ketika Allah telah memberikan anugerah kepada kita, maka kita tidak boleh hidup sembarangan. Kita harus hidup sesuai dengan apa yang menjadi maksud Tuhan. Kalau kita mengingat pada perumpamaan anak yang hilang, di mana anak yang bungsu itu meminta harta kepada orang tuanya, dan orang tuanya memberikan harta itu, dan dia memakai harta itu untuk berfoya-foya. Kita tahu bahwa anugerah yang diberikan oleh Tuhan kita bisa menggunakannya dengan sembarangan. Tetapi ketika kita melakukan itu, maka kita akan menghancurkan diri kita sendiri. Karena anugerah yang diberikan oleh Kristus itu adalah anugerah yang mahal. Kita tidak perlu berusaha untuk mendapatkannya. Tetapi kita tahu di dalam kisah anak yang hilang itu, dia hancur, dia berantakan, sehingga dia kembali kepada bapaknya, dan bapaknya menerima dia. Memang betul ketika kita bertobat, Allah akan mengampuni kita, Allah akan menerima kita. Tetapi bukan berarti kita menyia-nyiakan anugerah kemerdekaan yang diberikan oleh Kristus di dalam hidup kita. Dan implementasi langsung daripada kita tidak menyia-nyiakan anugerah itu adalah kita membagikan kasih kepada orang lain. Kita mengasihi sesama kita itu seperti diri kita sendiri. Betul, kemerdekaan kita semata-mata anugerah, tetapi bukan berarti kita menyia-nyiakan anugerah itu. Bukan berarti kita hidup di dalam dosa ketika kita telah menerima kemerdekaan itu. Anugerah itu seharusnya membuat kita menghidupi kasih, dan kasih itu dinyatakan kepada sesama. Alkitab tidak menunjukkan kepada kita secara eksplisit apa saja yang masuk di dalam kategori kasih kepada sesama, tetapi Alkitab memberitahu esensi atau motivasi dasar dari kasih itu, yaitu ada pada ayat yang ke-14. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, dasar kita melakukan setiap tindakan kasih adalah firman itu, yaitu karena kita mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri, karena Kristus yang mengajarkan kepada kita untuk mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Maka kita pun mau mengasihi orang lain, kita pun mau membagikan kasih kepada orang lain. Nah, kalau kita memperhatikan apa yang disampaikan Paulus, itu sebenarnya tidak bisa lepas daripada apa yang disampaikan oleh Yesus di dalam Matius 22 ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-40, yang bunyinya demikian. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kasih kepada sesama itu akan muncul jika kita memiliki kasih kepada Allah. Dan kasih kepada Allah akan terjadi semata-mata karena anugerah Allah. Allah harus memerdekakan kita terlebih dahulu, barulah kita bisa mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Jadi kasih kepada sesama tidak akan pernah terjadi jikalau Allah tidak memulai duluan di dalam hidup kita, sehingga kita pun bisa mengasihi Allah dan kita pun bisa mengasihi sesama kita. Ini adalah kebenaran tidak boleh kita lupakan, bahwa Allah yang selalu memulai lebih awal, dan kita hanya mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah. Kita hanya mengikuti apa yang menjadi anugerah Allah di dalam hidup kita. Nah, kalau kita memperhatikan pada ayat yang ke-15, tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan.
Perhatikan bahwa ketika kita tidak memiliki kasih kepada sesama, maka dampak langsung adalah kita akan saling menyakiti, bahkan kita bisa saling membunuh. Jadi kita bisa melihat dengan sangat jelas bahwa kemerdekaan Kristiani, kemerdekaan di dalam Kristus itu merupakan hal yang sangat penting. Pemahaman yang benar tentang hal ini akan menolong kita untuk tidak hidup di dalam kekhawatiran. Dan jika kita tidak mengalami kemerdekaan itu di dalam Kristus, maka dampak langsungnya adalah kita tidak memiliki kasih yang benar kepada sesama. Dan ujungnya itu adalah tindakan-tindakan yang buruk yang mendatangkan maut. Saya mengajak kita semua untuk marilah kita sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus, kita menghidupi kebenaran ini. Dan bagi kita yang belum mengalami kemerdekaan itu, saya undang untuk bisa menerima kemerdekaan itu. Saya undang saudara untuk bisa menerima kemerdekaan Kristus yang akan menolong saudara untuk melihat betapa anugerah itu begitu luar biasa. Dan anugerah itu yang menggerakkan saudara untuk membagikan kasih kepada sesama. Saya rindu berdoa untuk saudara-saudara sekalian. Bagi saudara yang belum mengalami kemerdekaan itu, saya akan berdoa untuk saudara-saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur atas kesempatan firman Tuhan yang telah dibagikan pada hari ini Tuhan. Kami rindu supaya kemerdekaan yang telah Kristus anugerahkan kepada kami itu adalah kemerdekaan juga yang bisa dirasakan kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau ya Tuhan. Tuhan, hamba berdoa kiranya setiap orang yang menyaksikan video ini dan mereka rindu untuk mengalami kemerdekaan-Mu, kiranya Roh Kudus yang menjamah mereka, kiranya Roh Kudus yang menolong mereka supaya mereka mengalami kemerdekaan Kristus itu. Tuhan, hamba percaya bahwa tidak ada yang bisa melakukan itu jikalau bukan Roh Kudus yang mengerjakan di dalam hati orang itu. Maka hamba berdoa ya Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu bekerja di dalam hati setiap orang yang menyaksikan video ini. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa dan bersyukur dan menyerahkan anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.